Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa. Dalam video kali ini kami akan bercerita tentang kenapa mendirikan taman baca dan mengelola taman baca adalah sebuah cara pengabdian sosial di tingkat akar rumput yang paling mudah dan juga murah. Simak terus video ini. Kenapa kami katakan bahwa mendirikan dan mengelola taman baca itu kegiatan sosial yang paling mudah dan murah? Pertama, mudah karena sebagai sebuah kegiatan bidang pendidikan, taman baca itu bisa bergerak ke berbagai aspek kegiatan. Tidak hanya selalu tentang literasi, tidak hanya selalu tentang buku, tidak hanya selalu tentang aktivitas pendidikan, tetapi juga kemudian kita bisa mengembangkan ke berbagai hal lain. Katakanlah kita bisa menggarap dunia pertanian, seperti yang kami lakukan. Kita bisa menggarap bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita bisa bicara tentang lingkungan atau edukasi tentang lingkungan untuk masyarakat sekitar. Sangat bisa dilakukan lewat taman bacaan masyarakat, tanpa harus teman-teman mendirikan sebuah LSM, tanpa harus teman-teman mendirikan sebuah organisasi bidang pertanian. Tidak, semuanya bisa diwadahi lewat adanya taman bacaan masyarakat. Tentu dengan garis besar bahwa itu semua adalah kegiatan pendidikan untuk masyarakat di sekitar kita. Lalu kemudian menjadi kami katakan murah karena mendirikan taman baca dan mengelola taman baca itu tidak memerlukan tim yang besar. Katakanlah teman-teman hanya punya tim 3 orang, itu sudah sangat cukup untuk mendirikan dan mengelola taman baca. Atau bahkan ketika teman-teman mungkin merasa bisa melakukan sendiri, tidak masalah, itu pun juga sangat bisa. Dan mendirikan taman baca juga tidak harus selalu di sebuah tempat yang besar, yang sudah tertata, yang tempat yang khusus. Tidak. Ada banyak tempat yang bisa dimanfaatkan untuk mendirikan taman bacaan masyarakat. Seperti yang mungkin teman-teman mengetahui cerita kami dari awal, bahwa kami dulu pernah menggunakan sebuah pos ronda sebelum kami kemudian pindah begitu. Dan ketika 2018 kami punya kesempatan, punya rezeki untuk mendirikan sebuah ruang baca yang lebih luas untuk kegiatan. Atau juga bisa menggunakan fasilitas umum seperti katakanlah masjid. Karena juga ada beberapa taman baca yang kami ketahui mereka mendirikan taman baca dan berkegiatan itu di area sekitar masjid, dan itu tidak masalah. Malah kemudian dianggap positif karena bisa meramaikan masjid. Atau juga bisa di tempat-tempat lain yang kadang terasa tidak mungkin begitu. Contohnya kami punya teman yang ingin mendirikan taman baca itu di sebuah pematang sawah dan di dekat sungai, karena di situ banyak anak-anak sering mancing dan dia melihat potensi di situ bisa kemudian didirikan taman bacaan masyarakat. Tentu tidak masalah selama tempatnya tersedia memungkinkan untuk dibuat taman baca dan orang-orang yang mengerjakannya pun sanggup, tidak ada masalah. Ini akan berbeda ketika teman-teman memilih menggunakan cara lain untuk berjuang dan juga berjuang untuk masyarakat di tingkat akar rumput di pedesaan. Katakanlah ketika teman-teman ingin membuat sebuah desa wisata, tentu itu akan sangat mahal biayanya. Di situ harus ada aneka pelatihan, di situ harus secara keindahan tempat juga harus sudah disiapkan, akses juga harus disiapkan. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas pendukung seperti toilet, rumah makan begitu, objek-objek wisata yang ingin ditonjolkan tentu harus disiapkan, dan itu biayanya tidak murah dan juga waktunya lama untuk menyediakan semua itu. Itu baru di tahap perencanaan. Kemudian nanti pengembangannya tentu butuh inovasi terus-menerus yang kaitannya mungkin ketika tempat itu tidak laku akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tetapi andai kata kemudian mari kita kembalikan ke taman baca. Ketika kita di taman baca tentu modal tidak butuh terlalu banyak. Kita mungkin hanya butuh ruang, hanya butuh buku yang mungkin kita bisa mendapatkan dari donatur, dari teman-teman kita, dari orang-orang di sekitar kita. Kita hanya butuh kegiatan. Untuk anak-anak di sekitar kita bisa bikin kegiatan. Dan ketika dihadapkan dalam posisi yang sama, ketika taman bacaan itu sepi dan ketika sebuah desa wisata sepi, tentu kerugiannya jauh lebih besar ketika itu ke desa wisata. Ini kembali dalam kerangka
bahwa dua kegiatan itu ditaruh sebagai sebuah kegiatan untuk mengabdi dan untuk melakukan perubahan di tingkat akar rumput pedesaan. Jadi memang ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan di luar sana untuk membangun desa kita masing-masing. Bisa lewat wisata, bisa lewat edukasi, bisa lewat pemberdayaan masyarakat, bisa lewat tradisi budaya begitu. Tetapi kembali lagi bahwa taman bacaan masyarakat itu bisa mewadahi hampir semuanya. Mungkin untuk dikatakan yang tidak bisa masuk adalah unsur keagamaan. Pertanyaannya, kami berikan sebuah ilustrasi. Apakah salah ketika taman bacaan masyarakat mendirikan kegiatan budaya? Tentu tidak. Apakah salah ketika sebuah taman bacaan masyarakat mengadakan pelatihan tentang mencintai lingkungan? Tentu tidak salah. Apakah taman bacaan itu akan terasa aneh ketika mereka punya paket wisata edukasi? Tentu saja tidak. Itu hal yang biasa. Artinya adalah taman bacaan itu bisa melingkupi berbagai aspek kegiatan yang tidak hanya tentang literasi, baca tulis, dan juga pendidikan. Ada berbagai aspek yang bisa digarap di taman bacaan masyarakat, dan itu sangat mungkin dilakukan dimanapun dan berbiaya jauh lebih murah, lebih mudah, tidak terlalu memerlukan pengorbanan yang berdarah-darah dibandingkan ketika kita memilih cara-cara lain seperti yang tadi kami sampaikan. Andai kata kita ingin berbuat sesuatu untuk desa kita, untuk dusun kita lewat konsep desa wisata. Jadi mungkin video ini akan menjadi penyemangat untuk teman-teman yang ingin berbuat sesuatu di lingkungan terdekatnya atau teman-teman yang sedang berencana untuk mendirikan taman baca di masyarakat sekitarnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk siapapun yang menonton video ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tabik.